Selamat pagi, saya Cantika Glodia NIM 41 2018 040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya telah peroleh dari kelima jurnal. Jurnal pertama yang saya ambil yaitu Plant Diversity and Structure of Forest Habitat Types on Dinagat Island, Philippines. Berikut jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini yaitu yang pertama, apa saja keanekaragaman tumbuhan di Pulau Dinagat, Filipina. Yang kedua, bagaimana struktur dan tipe habitat hutan di Pulau Dinagat. Yang ketiga, apa yang dimaksud ultrafamik dan bagaimana cara kerjanya. Dan yang keempat, kesamaan dan ketidaksamaan antar habitat hutan apa saja yang harus diperhatikan dalam memahami variasi ekologis. Jurnal yang kedua yaitu Plant Diversity of the Kanchenjunga Landscape and Eastern Himalaya. Berikut jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini yaitu yang pertama, apa saja keanekaragaman tumbuhan di Himalaya Timur, terutama di landscape. Yang kedua, spesies apa saja yang terancam punah pada tingkat nasional dan tingkat global. Yang ketiga, kelompok etnis dan sosial unik yang terdapat di landscape itu apa saja. Yang keempat, apa saja tantangan dan ancaman yang dihadapi keanekaragaman hayati di landscape Kanchenjunga. Yang kelima, apakah penggerak alami dan antropogenik dapat menyebabkan pengaruh dalam hal kelimpahan, fenologi, dan distribusi spesies. Dan yang terakhir, area tanam yang baik bagi spesies yang terancam punah itu seperti apa. Jurnal yang ketiga yang saya ambil itu Beneficial Effect of Silicon on Photosynthesis of Tomato Seedlings Under Water Stress. Berikut jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini yaitu yang pertama, apakah dengan digunakan tomat dalam mekanisme fisiologis dan biokimia untuk silikon toleran akan termediasi terhadap stres kekeringan? Yang kedua, apakah silikon meningkatkan konten klorofil dan ekspresi dari beberapa fotosintesis gen terkait yang mengatur proses fotokimia dalam meningkatkan fotosintesis bibit tomat? Yang ketiga, apakah efek menguntungkan dari silikon dalam tomat? Dan yang terakhir, apakah pupuk silikon dapat digunakan pada produksi tomat di daerah yang kering? Jurnal yang keempat yaitu Assessment of Nutritional Quality of Water Hyacinth Leaf Protein Concentrate. Berikut jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis untuk menulis jurnal ini yaitu yang pertama, konsentrat protein dari eceng gondok bila dikombinasikan dengan yang lainnya itu dapat menghasilkan sumber protein yang baik. Namun apakah konsentrat protein dari eceng gondok yang tidak dikombinasikan dengan yang lain juga dapat menghasilkan protein yang baik dan aman dikonsumsi? Yang kedua, kandungan apa saja yang terdapat dalam daun eceng gondok selain protein? Yang ketiga, apa saja khasiat dari daun eceng gondok? Dan yang terakhir, apakah WHLPC merupakan bahan baku yang cocok untuk industri makanan dan tambahan makanan? Dan untuk jurnal yang kelima, saya ambil yaitu Effect of Urea Mixed with Nitrapyrin of Leaf Photosynthetic and Senescence Characteristic of Summer Maize, Sea Maize, Waterlogged in the Field. Berikut jurnalnya. Masalah yang melatar belakangi penulis untuk membuat jurnal ini yaitu yang pertama, apakah dengan pengaplikasian nitrapyrin memberi pengaruh pada karakteristik fotosintesis dan penuaan jagung? Yang kedua, apakah pemberian urea yang dikombinasikan dengan nitrapyrin memberikan efek pada parameter pertukaran gas pada daun, karakteristik fluoresen, aktivitas enzim antioksida, dan isi dari jagung yang tergenang air? Demikian presentasi yang bisa saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.